Shalom alaikum BCM Hamasiyah. Benarkah ada banyak pandangan tentang Trinitas atau beragam penjelasan tentang Trinitas? Ya, saya jawab benar. Tetapi itu lebih merupakan pandangan personal dari para teolog atau bahkan mungkin para praktisi keagamaan Kristen ketika menjawab atau secara jujur mempertanggungjawabkan imannya tentang misteri ketritunggalan ilahi dalam kitab suci. Tetapi harus saya tegaskan pula bahwa sebelum skisma pertama, sebelum skisma kedua, sebelum munculnya reformasi, seluruh gereja itu adalah satu. Otomatis pandangan tentang pokok-pokok iman Kristen mengenai Tritunggal Maha Kudus, mengenai keilahian Kristus itu adalah satu dan sama. Dan tentu kita harus mengacu pada bapa-bapa konsili yang menggumuli misteri ini yang kemudian itu ditetapkan pada konsili oikumenis. Baik itu di Nikeia maupun Konstantinopel dan kemudian Efesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu penanggap dari banyak ceramah saya yang beredar mengenai Tritunggal, dianggapnya saya itu membuat pandangan sendiri tentang Tritunggal, dan itu tidak betul. Itu salah. Antara lain orang yang menanggapi begini, Pak Bambang selalu menekankan bahwa Tritunggal itu adalah satu, seperti satunya manusia dengan pikiran dan rohnya. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita membaca pembaptisan Yesus, jelas sekali bahwa Yesus diselamkan di air, Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati, dan suara Allah Bapa di surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Ini kan jelas tiga yang terpisah. Betul. Tetapi itu bukan Tritunggal di dalam hakikat ilahi, tetapi Tritunggal di dalam karya ilahi. Iman Kristen mengenal Tritunggal secara ontologis, bahwa misteri ilahi selalu diungkapkan dari kekal sampai kekal sebagai Allah yang Tritunggal adanya. Ketika Kristus datang ke dunia dan firman itu menjadi manusia, Tritunggal itu tampak dalam karya Allah. Misalnya seperti ayat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, bahkan banyak orang yang menafsirkan sendiri, memahami iman Kristen menurut kacamata Islam, dan itu salah besar. Karena apa? Terminologinya aja belum sepakat kok kita bisa menafsirkan Alkitab dengan pandangan Islam. Itu saya kira tidak adil. Begitu juga orang Kristen juga tidak bisa memahami Al-Quran dari kacamata Kristen. Misalnya pemahaman dari kacamata Islam, Bapa itu dianggap sesuatu yang fisik berwujud. Lah, ini tidak pernah ada dalam Alkitab. Hanya gara-gara di dalam Alkitab, misalnya di dalam kitab Taurat, ya, Sefer Bereshit atau kitab Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan bahwa Tuhan berfirman, wa yomer Elohim na'asyah Adam besalmenu kitmutenu. Marilah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lah, ini kan berarti Allah itu serupa dengan Adam. Berarti iman Kristen seolah-olah memahami Tuhan dalam pandangan yang antropomorfisme atau mujasimah dalam bahasa Islamnya. Padahal tidak seperti itu. Ungkapan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya atau menurut gambar Allah itu sesungguhnya juga ada dalam Islam. Misalnya ya, di dalam hadis riwayat Muslim, nomornya itu 2612. Di sana itu ada ungkapan seperti ini, jikalau kamu bertengkar, jangan sampai menampar muka. Mengapa? Jawabnya, fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi.
Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut surahnya, menurut gambarnya. Lah justru dalam Islam ini ada berbagai macam pendapat. Paling tidak ada yang mengatakan dhamir hi, ya, dalam kata suratihi itu tidak menunjuk kepada gambarnya Allah, tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada Adam. Ada yang mengatakan begitu. Tapi dalam tafsiran sufi, Allah suratihi itu ya Allah surat rahmani, menurut gambar dari yang maha rahman. Nah itu bukan urusan saya tentu saja, ini adalah urusan tafsiran Islam. Sesungguhnya saudara, saya itu kalau tidak terpaksa, saya tidak mau sebetulnya mengutip kitab suci orang lain karena itu bukan wilayah saya. Tetapi saya kadang-kadang terpaksa mengutipnya sebagai perbandingan. Kenapa kalian selalu salah paham dengan iman Kristen? Dipikirnya diciptakan menurut gambar Allah itu berarti Allah serupa dengan makhluknya. Tidak seperti itu. Bahkan kalau dalam Islam itu ada perbedaan penafsiran tentang domir hi pada kata Allah suratihi itu, dalam Kristen clear bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes pasal 1 ayat 18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, maksudnya firman Allah yang kekal dalam wujud Allah itu, dalam zat hakikat Allah itu, dialah yang eksegesato, yang menyatakannya. Sehingga Allah yang tidak kelihatan, sehingga Allah yang tidak tampak oleh panca indera kita, ya, sehingga Allah yang gaib adanya, Allah yang dalam bahasa Kristen itu adalah yang roh adanya, itu bisa dialami, bisa dilihat melalui firman-Nya yang turun menjadi manusia. Lah ini pun juga terjadi kesalahpahaman. Ketika saya mengatakan misalnya, kenapa umat Islam sulit memahami tentang firman yang menjadi manusia? Sedangkan firman turun jadi buku yang adalah benda mati saja kalian bisa terima. Lah orang kemudian salah paham lagi. Mengatakan tidak pernah kami mengatakan bahwa kitab suci kami Al-Quran itu jatuh, ngedebuk dari langit. Ya, siapa yang mengatakan Al-Quran jatuh dari langit? Ya siapa? Yang ingin saya tekankan adalah bahwa istilah nuzul, istilah turun itu ada dalam kedua agama. Kalau Anda membaca tentang nuzulul Quran, itu kan Allah menurunkan Quran ke dalam kalbumu ya Muhammad dengan kebenaran. Nazala alaikal kitaba bil haq. Itu jelas sekali. Begitu juga mengenai firman yang turun menjadi manusia itu juga ada di dalam pengakuan iman Kristen. Di mana firman Allah yang kekal itu telah memasuki ruang dan waktu, kalau menurut bahasa kanun al-iman, ya, bahasa pengakuan iman Kristen, itu dalam terjemahan Koptik, ya, gereja ortodok Koptik di Mesir itu bunyinya nazala minas samai wa tajasada min rohil kudus wa min maryamal adro'i wa ta'anas, yang telah turun dari surga dengan kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia melalui anak darah Maria. Jadi di sini ada kata turun, terlepas daripada bagaimana umat Islam memahami turunnya Al-Quran. Bagaimana umat Kristen memahami turunnya firman yang menjadi manusia. Sudahlah, ini bukan era perdebatan menang kalah. Ini era orang untuk memeriksa dokumen. Ya, semuanya by data. Sebab Anda tidak bisa bohong. Apapun juga di dunia yang sangat maju dalam bidang teknologi informasi, bahkan revolusi industri keempat ini, Anda bisa cross-check dengan sangat mudah. Sehingga kalaupun saya salah, mana kesalahannya? Kalau Alkitab itu dipalsukan, mana teks aslinya? Anda bisa dengan mudah mengakses informasi. Dulu sekitar tahun 95-96, gara-gara saya itu sulit percaya tentang kitab suci itu benar atau salah, saya harus pergi melihat sendiri bagaimana naskah The Dead Sea Scroll ke Israel, atau keaslian Injil menurut papirus-papirus yang disimpan di
Biblioteka Bodmeriana Switzerland. Tapi sekarang Anda tidak harus ke sana. Anda cukup dengan googling saja, Anda tulis www Early Bible Papyri. Anda akan ketemu Injil yang ditulis hanya kurun waktu, time gap dengan penulisnya hanya sekitar 24 tahun. Misalnya papirus 52 atau papirus 66 isinya Injil Yohanes itu dengan sangat mudah. Nah, saudara, kembali kepada tema yang saya sampaikan. Lalu saya ditanya, di mana menunjukkan kesatuan tentang Trinitas itu? Pak Bambang hanya mengungkapkan pendapatnya tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Loh, terlalu banyak ayat Alkitab. Misalnya ya, di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Itu jelas sekali setelah menegaskan ya, penegasan tentang keesaan Allah sebagai basic untuk memahami Tritunggal. Di sana disebutkan dalam ayat 4, Oudeis theos uteros eimiheis, dan bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali satu-satunya Allah, satu-satunya sembahan. Nah, teks ini di dalam Alkitab bahasa Arab terbitan Darul Kitabil Muqaddas fis Syarqil Awsat Libanon diterjemahkan dengan wa alla ilaha illallahul ahad, dan bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lalu dalam ayat 6 dijelaskan walana ilahun wahid, bagi kita hanya ada satu sembahan, satu ilah, wahuwa Allah, dan dia adalah Allah al-ab, yaitu sang Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini dalam terjemahan Libanon ya. Bagi kita hanya ada satu Allah, satu sembahan, yaitu Allah sang Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Allati minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini teks ini mirip sekali dengan ungkapan Islam yang terkenal tentang sangkan paraning dumadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini mirip dengan teks yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi. Alladzi minhu kullu syai'in, dari dia berasal segala sesuatu, wa ilaihi, dan kepadanya narji'u, kita akan kembali. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan untuk dia kita hidup ya. Perhatikan, ini yang pertama makna tentang lahutiyah, keilahian. Makanya dalam pengakuan iman disebutkan dan aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa Pantokrator yang menguasai mengendalikan segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini menegaskan divine keilahian atau lahutiyah dari Tuhan. Lalu apa maknanya bahwa dari Bapa itu sebagai sumber? Artinya bahwa alladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u itu artinya bahwa Bapa itu sebagai sumber segala sesuatu dan semuanya akan kembali kepadanya. Ini maknanya ada dua. Bapa itu adalah sumber bagi dirinya sendiri yang melahirkan firman-Nya. Ya, melahirkan di sini tidak harus beranak. Kok primitif sekali Tuhan beranak? Jangan GR lah. Iman Kristen tidak akan serendah itu memahami akidah atau teologinya. Ya, disebutkan di situ menjadi sumber bagi dirinya sendiri, yaitu sumber keilahian yang kekal. Ya, artinya dia menjadi sumber bagi dilahirkannya sang firman, seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang. Dan ini semuanya metafisik, ini tidak ada kaitannya dengan
benda, tidak ada kaitannya dengan hitungan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Terlalu rendah pola pikirnya kalau seperti itu. Metafisika kok dipahami dengan matematika dan fisik, nggak bisa, nggak ketemu. Bicara tentang Tuhan harus bicara tentang sesuatu yang metafisik, meta empiris, ya, itu bicara tentang Tuhan. Apalagi bicara tentang rahasia Tuhan yang paling dalam, yang dalam iman Kristen dipahami sebagai Tritunggal. Maupun jadi dia menjadi sumber Bapa itu kalau di dalam bahasa teologis itu dapat disamakan atau diparalelkan dengan wujud Allah itu Bapa. Wujud ini eksistensi Allah, yaitu Bapa. Sumber bagi dilahirkannya Sang Firman dan sumber dari keluarnya Roh Kudus dalam diri Sang Bapa. Maka di dalam Allah yang satu, yaitu Bapa itu, ada firman-Nya yang kekal dan Roh-Nya yang kekal, yang berdiam kekal dalam kekekalan. Di luar ruang dan waktu, maka dikatakan dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Dan lahirnya dari mana? Lahirnya dari Bapa. Kalau lahir dari Bapa berarti bukan kelahiran fisik, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan begitu. Yang kedua, menjadi sumber bagi ciptaannya. Sumber bagi ciptaannya ini hubungannya beda dengan sumber bagi firman dan rohnya. Kalau sumber bagi firman dan rohnya artinya Bapa, wujud Allah menjadi sumber bagi firman Allah dan roh Allah yang ada dalam dirinya sendiri dari kekal sampai kekal, itu dalam lingkaran keabadian. Sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Tapi ketika Allah dan firman-Nya serta rohnya menciptakan langit bumi dan segala isinya, ini yang disebut creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Maka adanya Tuhan itu ada dengan sendirinya, ada sebagai pengada, sedangkan adanya manusia itu ada karena diadakan, diawali oleh waktu. Ini harus clear, memahami Tritunggal itu ya memang tidak bisa dipahami secara fisik. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 kan 3, bukan 1. Lah itu kan matematika. Kalau Anda membaca ya, sekarang nggak usah jauh-jauh ngomong Alkitab loh, terlalu tinggi. Anda belajar filsafat dulu, menata pikirannya, supaya pikirannya itu bisa membedakan satu batu dengan satu Tuhan ya. Kalau menurut Aristoteles, ada 3 abstraksi ketika manusia memahami kenyataan. Yang pertama itu secara fisik. Saya melihat buku ini adalah persegi. Karena secara fisik saya bisa menyentuhnya, itu memang persegi. Atau bola itu bulat. Ya karena secara fisik saya bisa merabanya. Lalu yang kedua, ketika Anda ditanya 5 kali 10 sama dengan 50. Itu sudah tidak ada bendanya lagi. Itu ada dalam hitungan. Nah, itu yang namanya matesis. Jadi dari yang fisik, kemudian matesis, itu tingkat yang kedua. Baru Aristoteles bicara tentang teologi yang disebutnya sebagai metafisik karena itu dibalik yang fisik. Jangankan kok bicara tentang metafisik. Yang pada giliran matesis atau menghitung-hitung saja, itu tidak bisa dimutlakkan. Misalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dikalikan, 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Karena Tuhan itu tak terhingga, maka menisbahkan penambahan bagi Tuhan berarti Anda telah terjebak untuk memahami Tuhan terikat oleh ruang dan waktu. Ini ada di sini. Benda yang lain ada di sini. Ketika ini ditambahkan berarti ada ruang kosong. Sementara Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Tidak mungkin kalau Tuhan dijumlah dan dikurangi seperti itu. Ini pemahaman yang pertama. Terus berikutnya adalah
Lalu bagaimana hubungan tentang keesaan itu, ayatnya di mana? Itu jelas sekali. Yesus sendiri bersabda, kalau Allah itu adalah Bapamu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Nah perhatikan, dia yang keluar dari Allah itu pasti bukan fisiknya Yesus yang keluar dari rahimnya Bunda Maria. Maka dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah buah rahim Maria? Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus itu benar-benar lahir dari Bunda Maria. Itu wujud insaninya Yesus ketika firman itu datang ke dunia. Sekarang bagaimana tentang Roh Kudus? Di mana kesatuannya? Yohanes pasal 15 ayat 26. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti sumbernya Roh Kudus itu dari Bapa. Roh Kudus itu bukan malaikat Jibril. Roh Kudus itu adalah sumber hidup yang ada dalam diri Allah sendiri. Begitu juga firman itu bukan sekedar kata-kata, tidak. Kalau firman seperti kata-kata itu kalam. Dalam Alkitab bahasa Arab, ya, terminologi Kristen untuk firman Tuhan dalam pengertian scripture, scriptura itu adalah kalamullah. Misalnya, hal kitabul muqaddas kalamullah, apakah Alkitab itu adalah firman Allah? Tetapi untuk Yesus kalimatullah. Jadi kalimatullah itu bukan sekedar kata-kata. Terjemahan Indonesia sudah benar, kata firman, dan kata firman itu bukan bahasa Arab. Kata firman itu adalah berasal dari bahasa Persia yang artinya bukan sekedar kata-kata tapi juga titah, sabda yang penuh kuasa. Dan itu di dalam iman Kristen, ya, dalam catatan-catatan Bapak Gereja misalnya Abu Ra'itah Al-Tikriti atau Abdul Masih Al-Kindi itu disebut sebagai sifat datiyah. Sifat yang menjelaskan bagaimana firman dalam wujud Allah itu. Ya ini memang sulit saudara-saudara, mesti belajar filsafat dulu, belajar metafisika dulu, bisa membedakan dulu satu Tuhan dengan satu batu, ya, baru Anda bisa memahami. Tetapi ya sudahlah, saya akan sampaikan yang sederhana-sederhana saja, supaya orang-orang yang nafsunya hanya menghujat tidak mau mendengar, itu paling tidak empatilah dengan perbedaan, ya. Nah seperti yang saya sampaikan dalam banyak ceramah saya, bahwa sebetulnya pembaptisan itu adalah trinitas secara ekonomia, artinya tritunggal dalam pernyataan ilahi. Ya, nah ini kira-kira bagaimana? Firman itu kan menjadi manusia, artinya sabda Allah, hikmat Allah, pikiran Allah, termasuk kata-kata Allah. Jadi kata-kata itu tidak representatif. Jadi iman Kristen tentang Yesus sebagai kalimatullah itu berbeda dengan Al-Quran. Dan saya tidak mau masuk ke dalam kajian Quran. Itu bukan iman saya. Meskipun saya tahu dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Isa itu disebut sebagai bi kalimati minallah, firman dari Allah, atau kalimatuhu alqoha ila Maryam warahuminu, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Karena tafsirannya pasti berbeda dengan apa yang saya imani dari iman Kristen. Dan ketika di mana-mana saya menyebut Yesus itu adalah kalimatullah, saya tidak sedang membaca Quran, saya membaca Alkitab saya sendiri. Alkitab dalam bahasa Arab tentu saja, di mana jelas dikatakan di sana bahwa fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Jadi ketika firman menjadi manusia, dibedakan antara tubuh fisik Yesus dengan firman yang kekal. Saya ingin membagikan kepada saudara satu buku dialog yang sangat bagus. Sebetulnya ini buku lama, saya sudah mengutipnya ketika saya menulis buku Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Yang dalam buku itu wacana mitranya ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, diterbitkan oleh Yayasan Andi, dan itu dibedah di IAIN Wali Songo, IAIN Sunan Kalijogo, dan saya selalu merambah jalan dialog, bukan debat, karena bagi saya tidak ada yang bisa diselesaikan dengan perdebatan menang kalah. Mari kita periksa literatur kita masing-masing. Buku ini yang sangat menginspirasi saya,
itu diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid. Diterbitkan oleh Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional Lapenas tahun 1981. Saya pertama membaca buku ini dari perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana. Judul bukunya adalah Islam dalam Cita dan Fakta. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya adalah Syed Husin Nasir, seorang teolog Islam yang sangat mengakrabi dialog teologis Islam dan Kristen. Lalu beliau menulis di sini pada bab 2 halaman 22. Nah, saya bacakan ya, ini bukan pendapat saya. Membandingkan Islam dan Kristen dengan membandingkan Muhammad dan Kristus, Quran dan Injil, Jibril dan Roh Kudus, dan seterusnya, mungkin dapat menjelaskan struktur dari kedua agama tersebut. Tetapi untuk memahami arti Quran bagi Muslim, dan mengapa mereka yakin bahwa Muhammad buta huruf, kita harus melakukan perbandingan dari segi yang lain. Ya, di dalam Islam, Quran adalah kata-kata Tuhan. Dalam iman Kristen, Kristuslah yang menjadi firman-Nya. Di dalam Kristen, Maria adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan petunjuknya. Di dalam Islam, alat itu adalah Muhammad. Muhammad haruslah buta huruf, seperti juga Maria perawan. Petunjuk Tuhan disampaikan melalui sesuatu yang murni. Apabila petunjuk itu berupa manusia, maka kemurniannya dilambangkan dengan keperawanan. Apabila petunjuk itu sesuatu yang verbal, maka kemurniannya dilambangkan dengan sifat penerimanya yang buta huruf. Jadi lewat buku ini, dan ini banyak dikembangkan oleh para teolog lintas agama ya, para pemerhati atau pengamat atau ahli teologi religionim, teologi tentang agama-agama. Misalnya pernah juga disampaikan oleh Profesor Mukti Ali misalnya, Bapak ilmu perbandingan agama itu. Sekalipun saya pikir bahwa Syed Husin Nasir atau Profesor Mukti Ali tidak dalam posisi meyakini iman Kristen, tapi tidak dalam posisi untuk menyalahpahami iman Kristen. Begitu juga sebaliknya. Tatkala di mana-mana saya selalu menyebut Nabi Muhammad dengan hormat, selalu saya sebut gelarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saya tidak sedang meyakini Nabi Muhammad seperti keyakinan Islam. Tetapi saya mencoba respek, menghargai, memahami, menghormati bagaimana hormatnya saudara Muslim saya tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Begitulah. Milikilah sedikit saja empati kepada pihak lain. Jangan sedikit-sedikit harus benturan. Ya, kita pikirkan Indonesia masa depan yang lebih bagus. Nah, dengan demikian, tatkala orang Kristen mengatakan Yesus itu mati, sama sekali tidak pernah menyentuh keilahiannya. Karena apa? Alkitab mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaan Sang Kristus atau kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda yang menjadi manusia, itulah yang mati. Itu mirip kalau ya Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan Maria karena sama-sama posisinya menerima firman. Kalau Muhammad menerima firman yang menjadi kitab, menjadi buku, maka Maria menerima firman yang menjadi manusia. Maka kemurnian keduanya harus dipertahankan. Yang kedua, lalu Al-Quran tidak sebanding dengan Nabi. Karena Nabi Muhammad setinggi apapun dia hanya penerima firman. Bukan firman dalam iman Kristen. Yesus tidak pernah menerima Injil dari langit. Yesus tidak pernah menerima Injil didiktekan oleh malaikat Jibril. Karena dalam iman Kristen, wal kalimatu sara jasadan wahala bainana. Ya. Keholokos saks egeneto, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan seterusnya. Maka iman Kristen memahami ada Kristus yang temporal, yaitu ketika menjadi manusia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat, itu yang temporal. Tetapi ada Kristus yang kekal, yaitu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi,
Kalau dikatakan firman bersama Allah tidak sama dengan Abu Bakar bersama-sama dengan Utsman atau Matius bersama-sama dengan Markus. Mengapa? Karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan tidak, kan begitu. Terus yang terakhir, orang salah paham lagi. Lah itu lihat waktu Yesus naik ke surga. Kan dalam Injil dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau duduk di sebelah kanan kan berarti ada 2 kursi. Ini salah lagi. Memahami iman orang lain dengan keterbatasan pikirannya, dengan keterbatasan paradigmanya. Kitab suci Kristen itu diwarisi dari Yudaisme. Artinya sepenuhnya yang disebut perjanjian lama itu adalah Tanakh, Torah, Nivim, Ketuvim. Ya, di dalam kitab Tehillim, yaitu kitab Mazmur, kalau di dalam lingkungan orang-orang Arab, ya itu lebih dikenal dengan Jabur, ya. Kalau gereja sekarang menyebutnya Mazamir. Mazamir terdiri dari Mazmur-Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1 itu disebutkan dalam bahasa Ibrani Le David Mismor, ya. Mismor dari Daud, Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Hashem, Tuhan, ya, Allah, Laduni kepada Adoni, kepada Tuanku, kepada my Lord, Sef Limini, duduklah di sebelah kananku, At Asid, ya, Oyebha Hadomle Rahleha, ya, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini perumpamaan juga. Artinya apa? Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya apa sih? Itu berkaitan dengan arsitekturnya Baitul Maqdis, bahasa Ibraninya Bet Hamikdas. Bet Hamikdas itu menghadap ke timur. Makanya setelah runtuhnya Baitul Maqdis, orang Kristen Ortodoks sampai sekarang sembahyang menghadap ke timur. Dulu sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu Baitul Maqdis itu runtuh pada tanggal 9 bulan Ab, ya, tahun 70 Masehi atau tepatnya 5 Agustus tahun 70 Masehi, maka orang Kristen mula-mula langsung mencontoh kepada Bet Hamikdas yang simbolnya menghadap ke timur. Lah di sebelah kanannya itu adalah singgasana Daud. Ya, makanya duduklah di sebelah kananku artinya Mesias, Raja Mesias yang disebut sebagai Adonai itu duduk di kursi Daud sampai selama-lamanya. Karena Mesias itu bermakna 3 matra. Yang pertama adalah imam, nabi, dan raja. Jadi artinya sebelah kanan itu bukan dalam pengertian ruang dan waktu. Dan sebetulnya dalam agama-agama Semitik ini dikenal kok. Misalnya kalau Anda menyebut misalnya pada akhir zaman nanti, ini dalam kitab Al-Quran. Ada golongan kanan, Ashabul Yamin, dan ada golongan kiri, Ashabul Yasar. Golongan kanan menerima kitab sebelah kanan, golongan kiri menerima kitab sebelah kiri. Itu kanan dan kiri ini bukan arah, tetapi itu adalah ridho atau perkenan Tuhan terhadap hambanya. Itu kanan, kalau kiri yang tidak diridhoi. Nah itulah maknanya saudara-saudara. Makanya dalam ritual Yahudi itu ketika orang mengelilingi mesbah, mesbahnya selalu posisinya berlawanan dengan arah jarum jam. Supaya apa? Yang mengelilinginya posisinya di sebelah kanan dari yang dikelilingi. Ini simbol-simbol dalam Baitul Maqdis. Artinya Mesias itu akan kekal sebagai raja segala raja. Dan ketika kebangkitannya di antara orang mati, dia akan tetap menjadi raja, dan itulah yang akan datang pada akhir zaman untuk mengadili setiap orang baik yang hidup maupun orang yang mati. Anda boleh menolak Kristus, Anda boleh menghujat Kristus, tetapi Kristus akan datang pada akhir zaman untuk mengadili kita semua sebagai hakim yang adil. Kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama.